Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kecil, little fellow semua. Kami teruskan cerita selanjutnya dalam buku Berita Alam Gaib dan Alam Akhirat Sebelum dan Sesudah Hari Pembalasan. Di sini bab yang baru yaitu kisah Nur Muhammad. Baik, mari kita simak ya. Kisah Nur Muhammad. Kemudian atas kehendak Allah, Nur Muhammad mendatangi 4 unsur utama bumi, air, api, tanah, dan udara. Jadi 4 unsur bumi itu yaitu 4 unsur alam, yaitu air, api, tanah, dan udara. Pertama-tama Nur Muhammad mendatangi angin yang saat itu sedang bertiup berputar-putar. Kemudian mendengar dalam salamnya Nur Muhammad, angin berhenti bertiup seraya menjawab salamnya. Selanjutnya Nur Muhammad berkata kepada angin, "Wahai angin, apabila engkau sadar dan tahu akan derajatmu, pastilah engkau bermegah-megahan seperti itu. Tahukah engkau kerendahan dirimu?" Kemudian meskipun tersentak mendengar pertanyaan itu, angin menjawab, "Tidak, aku merasa puas dengan keadaanku ini." Kemudian kata Nur Muhammad selanjutnya, "Wahai angin, tahukah engkau walaupun engkau mempunyai tenaga dan kekuatan yang luar biasa, namun suatu saat kelak engkau akan melayani dan diperintah oleh manusia?" Kemudian angin menjawab, "Kalau memang begitu, engkaulah makhluk yang tidak cacat pada derajat dan martabat yang tinggi itu." Kemudian sergah Nur Muhammad, "Tidak, hai angin, aku adalah makhluk Tuhan yang tidak luput dari kesalahan. Hanya Allah lah Tuhan yang maha suci, yang jauh dari kesalahan dan kekurangan itu." Kemudian Nur Muhammad mendatangi api yang kala itu tengah menyala-nyala dengan hebatnya. Seperti halnya angin begitu mendengar salam Nur Muhammad, api padam seketika dan membalas salamnya Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad berkata, "Mengapa engkau begitu bangga dengan kekuatanmu? Apakah engkau tidak tahu bahwa suatu saat nanti kekuatanmu yang dahsyat itu akan dimanfaatkan bagi kehidupan manusia?" Kemudian api terkejut, namun segera menjawab, "Jika demikian, beruntunglah engkaulah makhluk yang paling mulia di sisi Allah." Kemudian Nur Muhammad secara menukas, "Salah, aku hanyalah makhluk ciptaan Allah. Dialah yang maha mulia, maha besar. Hanya dia pula yang pantas mendapatkan pujian dari makhluknya." Kemudian selanjutnya Nur Muhammad mendatangi air. Saat itu air sedang berbangga diri dengan memperlihatkan kekuatannya. Bak tsunami menggulung segalanya. Ia segera menjawab salam begitu mendengar salam Nur Muhammad. Kata Nur Muhammad, "Wahai air, tahukah engkau akan kekurangan dirimu?" "Tidak," jawab air dengan terkejut. Kemudian Nur Muhammad berkata, "Tahukah engkau suatu saat kelak engkau akan dimanfaatkan bagi kehidupan manusia?" Kemudian air menjawab, "Kalau memang demikian, engkaulah makhluk Allah yang mulia itu." Nur Muhammad cepat menjawab, "Bukan, wahai air, aku hanyalah makhluk Allah. Allah hanya Allah yang pantas mendapatkan pujian
dan sanjungan makhluknya. Dan kemudian yang terakhir Muhammad mendatangi bumi, yaitu tanah. Berbeda dengan yang lainnya, bumi tidak menampakkan kepongahannya. Dia tenang, anggun duduk dengan di posisinya. Begitu mendengar salam Muhammad, bumi menjawab dengan hormat. Kemudian Muhammad mengatakan, akulah Muhammad yang bakal kelak menjadi kekasih Allah Rabbul Alamin. Di antara 4 unsur makhluk Allah, engkaulah yang paling tawadu dan rendah hati. Kemudian setelah itu Muhammad kembali ke hadiran Allah, melaporkan hasil perjalanan Allah. Kemudian Allah berkata, sudah aku tahu semuanya. Maka Allah menciptakan Adam dari tanah dengan 3 unsur lainnya, api, air, udara, sebagai unsur pembantu. Demikian. Kemudian Allah kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya yaitu 4 unsur dalam tubuh manusia. Diceritakan di dalam buku ini bahwa 4 unsur yang tersebut di dalam uraian di atas, yakni tanah, air, api, dan udara, merupakan 4 unsur utama dalam tubuh manusia. Jika salah satunya tidak ada, maka tidak sempurnalah manusia itu. Sifat-sifat yang ada pada manusia pun berasal dari 4 unsur tersebut. Amarah berasal dari api, kemudian kemauan berasal dari unsur angin, cita-cita dari unsur air, dan sabar dari unsur bumi. Begitu pula catur indranya, yaitu panca indera. Manusia berasal dari 4 unsur itu. Telinga dari unsur api, mata berasal dari unsur air, hidung dari unsur angin, dan mulut dari unsur tanah. Ini ceritakan dalam buku. Tadi dalam pelajaran yang sahabat Little Fellow dapatkan bahwa telinga itu unsurnya adalah angin, kemudian mata itu unsurnya adalah api, hidung mungkin hidung ya unsurnya adalah angin, kemudian telinga itu unsurnya adalah air, mata itu adalah unsurnya api, kemudian mulut itu unsurnya adalah tanah. Hal itu secara objektif kita bisa buktikan lantaran telinga mendengar gunjingan dan celaan orang lain. Orang bisa menjadi marah dan tersinggung. Sebaliknya, seseorang menjadi ramah dan gembira apabila mendengar perkataan yang baik dan menyenangkan. Kemudian mata yang berasal dari unsur air, yaitu memiliki sifat adil. Dengan melihat sinar mata seseorang, kita bisa mengetahui isi hati seseorang. Nah, mulut bisa berdusta, tetapi pancaran mati seseorang akan mengatakan yang sebenarnya, mengandalkan kata hati yang sesungguhnya. Selanjutnya, hidung yang berasal dari unsur angin merupakan indera penciuman manusia. Dengan hidung manusia bisa membedakan aneka pembawaan udara sebagai pembawa pembawaan, merupakan panggilan yang kemudian
air tapi mempengaruhi sifat dan manusia dan juga mempengaruhi keadaan yang bernama manusia itu menjadi sesuatu yang pokok bagi kehidupannya. Baik, demikianlah Little Film semua. Jangan lupa like-nya, komennya, silahkan apabila ada silakan menjawab di sesi berikutnya. Like, subscribe, okay. We'll see next coming from you. See you next time. See you.